Oke, untuk perkuliahan teori kemarin uji 2 kelompok sudah ya. Di komparatif 2 kelompok sudah. Oke, Nova minggu depan ya. Kemudian untuk praktek seharusnya tanggal 15 ya. Minggu kemarin ya. Oke, jadi untuk praktek tertinggal 1 minggu ya berarti ya. Hari ini berarti uji beda parametrik dan uji beda non parametrik ya. Uji varietas, kemudian independentitas, Wilcoxon dan Manwick ya. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, jadi untuk 2 kelompok kemarin sudah kita bahas uji yang digunakan untuk numerik. Kalau data numerik distribusi data normal maka menggunakan uji T independen ya, atau uji T dependen, tergantung berpasangan atau tidak. Kalau datanya berpasangan maka pakai T dependen, kalau tidak berpasangan maka pakai T independen. Kemudian sudah kita bahas konsep berpasangan itu seperti apa, tidak berpasangan seperti apa. Ketika distribusi data tidak normal maka tidak bisa menggunakan uji T, maka menggunakan uji Mann-Whitney untuk yang data tidak berpasangan, atau menggunakan uji Wilcoxon untuk data yang berpasangan. Atau jika skala data itu ordinal, maka langsung menggunakan uji Mann-Whitney atau Wilcoxon. Untuk data yang ordinal tidak digunakan uji T. Jadi uji T tidak bisa digunakan untuk uji yang untuk kategori data ordinal. Oke. Untuk praktek kita hari ini kita coba pakai SPSS ya. Kelihatan di share screen kalian, di layar kalian? Kelihatan, Pak. Oke. Misal ada kasus seperti ini, peneliti ingin mengetahui perbedaan berat badan mahasiswa analis sebelum dan seterusnya mengikuti senam selama 2 bulan. Jadi diadakan senam selama 2 bulan kampus, diukur berat badan mahasiswa tersebut sebelum dan sesudah senam ya. Ternyata berat badan sebelum itu lebih gemuk dibandingkan berat badan sesudah ya, sudah mengalami penurunan. Nah, kemudian untuk mengetahui perbedaannya, apakah ada perbedaan signifikan atau tidak, maka lakukan uji T. Ya. Nah, syaratnya data berdistribusi normal. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah nanti mengukur
normal atau tidak. Oke, langkah yang kita lakukan pertama, membuat variabel di variabel Q ya, buat variabel sebelum dan sesudah. Dan data dimasukkan pada nilai variabel. Kemudian selanjutnya setelah dibuat nilainya dimasukkan, klik analyze, kemudian conforming, kemudian variate quantities. Pindahkan variabel yang akan diukur, kemudian klik option, isi confidence interval 95%, kemudian klik OK. Selanjutnya baca di output, pada sektor palette P kurang dari alpha, maka ada perbedaan. Oke, silakan buka SPSS kalian, buat variabel sebelum dan sesudah. Kemudian isikan data dengan nil. Oke, silakan langsung kerja di SPSS-nya. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau supaya cepat Bapak kasih aja panelnya. Tinggi bisa, Pak. Sudah ada di chat itu ya, silakan dibuka. Mudah-mudahan bisa terbuka ya. Oke, filenya bisa dibuka. Bisa dibuka. Bisa, Pak. Oke. Kalian pakai SPSS berapa ya? 20, 22, 23, 26? 26, Pak. 26 ya. Oke.
Sudah bisa terbuka semua? Yang belum tolong dilaporkan. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Oke, berarti sudah semua ya? Belum, Pak. Yang belum, filenya tidak bisa dibuka atau seperti apa? Masih loading, Pak. Ya, kalian jumlah totalnya berapa ya? Siswanya 55, Pak. Hmm. Yang izin terkendala jaringan, Pak. Satu orang yang belum ada nih ya? Atas nama siapa? Kalau praktek nih, jadi kalau terkendala jaringan, harus mencari tempat yang ada jaringannya. Mohon maaf, Pak. Orangnya sudah lengkap. Mahasiswanya 54, 55 dengan Tian. Oh ya, oke. Sekarang, siapa yang belum bisa buka filenya? Sudah berhasil membuka semua ya? Oke. Nah, coba buka di variable view. Di situ ada BB sebelum, BB sesudah, ya. Berat badan sebelum dan berat badan sesudah ya. Coba lakukan berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Untuk pengisian bikin variabel seperti ini tidak masalah ya. Nah, sudah diajarkan di awal. Kemudian buka di data view. Nah, itu ada berat badan 10. Berat badan sebelum ada 10 orang. Berat badan sesudah ada 10 orang. Oke. Yang pertama kalian lakukan uji normalitas data pada berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Bagaimana caranya? Untuk uji normalitas.
Oke, cara seperti apa? Sudah kan yang diajarkan Bu Ani ya? Klik analyze, Pak. Analyze, kemudian Descriptive statistik, terus explore. oke. Masukkan berat badan sebelum dan berat badan sesudah ke dependent list ya. Statistiknya deskriptif aja, kemudian about, kalau pastikan ini ya, normality ini. Pastikan normality-nya tercentang ini. Optionnya kosong saja. Bootstrap-nya kosong aja. Ini pastikan di bot ya posisinya. Kemudian oke. Normal atau tidak? Normal. Normal. Normal, Pak. Tinggi Pak, normal. Kelihatan di layar kalian test of normality. Yang dibaca di mana? Di Kolmogorov Smirnov atau di Shapiro? Shapiro. Shapiro, Pak. Oke, karena datanya kecil ya, kurang dari 50, maka ini gunakan Shapiro. Berat badan sebelum 0,743 signifikansinya. Berat badan sesudah 0,635 ya. Artinya lebih dari 0,05. Distribusi data normal. Distribusi data normal. Nah, ketika distribusi data normal, maka memenuhi syarat untuk melakukan uji T ya. Bagaimana kalau tidak normal? Apa yang dilakukan? Transformasi data. Ditransform, Pak. Ini transformasi ya. Nah, ini kebetulan sudah normal, maka langsung kita melakukan uji T. Caranya klik analyze, kemudian klik conform, kemudian klik direct sample test. Oke, sudah. Kemudian diklik. Dan masukkan berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Oke. Kemudian klik optionnya. Nah, ini diisi 95%. Confidence intervalnya 65%. Klik continue.
Kita lihat di outputnya apa yang terjadi. Oke, di outputnya title-nya dites ya. Kemudian tabel di bawahnya paired sampel statistik ya, paired sampel statistik. Di situ ada rata-rata berat badan sebelum, rata-rata berat badan sesudah. Kemudian ada jumlah datanya 10. Kemudian standar deviasi masing-masing. Kemudian ada standar mean error ya. Di situ ada tabel paired sampel korelasi, correlation ya. Ada jumlahnya. N korelasinya berapa? 0,9. Signifikansinya 0,0 ya. Nah, kalian baca pada tabel yang ketiga. Sample test. Paired sample test. Paired sample test. Jadi tidak lagi masing-masing rata-ratanya, tapi sudah tergabungkan. Yang kalian baca pada seek to talent. Seek to talent. Talentnya 0,005. Nanti berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Ulangi. Signifikansinya 0,000. Artinya P lebih kecil. P itu signifikansi ya. P lebih kecil dari alfa. Alfanya berapa? 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan atau ada perbedaan yang bermakna. Karena ini signifikansi berarti ada perbedaan signifikan atau ada perbedaan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai untuk uji T? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Insya Allah tidak ada, Pak. Oke, berarti oke, Ya. jadi uji T independen seperti tadi caranya ya. Jadi, nanti kalian bikin laporannya bagaimana cara melakukan uji T independen dan bagaimana cara membaca. Kemudian sekarang kita lanjutkan uji T independen. Uji T independen. Uji T independen. Ada contoh kasusnya. Peneliti ingin mengetahui perbedaan pemberian zat besi terhadap kadar Hb pada pekerja pabrik. Jadi pekerja pabriknya dikelompokkan menjadi 10 orang diberi zat besi, 10 orang tidak diberi zat besi. Dilakukan eksperimen seperti itu. Kemudian di
ukur kadar Hb-nya pada kelompok yang diberi zat besi dan kelompok yang tidak diberi zat besi. Tentu saja yang seperti ini tidak berpasangan karena kelompoknya berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Perlakuannya yang berbeda, orangnya juga berbeda, jadi tidak berpasangan. Nah, kemudian lakukan uji formalitas ya seperti biasa. Kalau dari awal kalian buat variabel itu kadar Hb dan kelompok ya. Kadar Hb dan kelompok. Jadi menyusunnya bukan kadar Hb kelompok 1 dan kadar Hb kelompok 2, tidak. Menyusunnya adalah kadar Hb dan kelompok. Kemudian klik Analyze, Conforming Independent Sample Test. Pindahkan variabel yang diukur ke test variabel. Klik Define Group, kemudian ketik 1 dan 2, kemudian klik Continue. Kemudian optionnya, klik option diisi 95%. Klik OK. Kemudian nanti di outputnya dibaca. Pada seek to tell P kurang dari alpha, maka ada perbedaan. Jika variasi data homogen, P lebih besar dari alpha, maka yang dibaca adalah pada baris yang pertama. Jika variasi data tidak homogen atau heterogen, atau P kurang dari alpha, maka yang dibaca pada baris yang kedua. Artinya nanti pada seek to tell itu ada dua baris pertama dan baris yang kedua. Mana yang dibaca tergantung datanya homogen atau tidak. Kalau datanya homogen, yang dibaca pada baris pertama. Kalau tidak homogen, maka yang dibaca adalah pada baris yang kedua. Ya, silakan dilakukan uji normalitas data. Oke, amati dulu menyusun variabelnya. Variabelnya dari Hb dan kelompok. Jadi kadar Hb dan kelompok. Berbeda dengan yang dependen tadi ya. Ini kadar Hb dan kelompok. Kemudian pada value-nya diisi. 1 diberi zat besi, 2 tidak diberi zat besi. Kemudian klik OK ya. Bisa nih ya memberi value seperti ini? Bisa. Bisa, Pak. Oke. 1 diberi zat besi, 2 tidak diberi zat besi. Di kelompok ini nominal ya. Diberi, tidak diberi. Sehingga datanya seperti ini ya. Hb masuk pada satu variabel. Kelompoknya kelompok 1 dan kelompok 2. Satu ingat, satu yang tidak diberi. Satu yang diberi itu ya. Satu diberi zat besi, 2 tidak diberi. Oke, jadi ingat kalau yang independen, yang tidak berpasangan, akan dibikin seperti ini. Kalau yang berpasangan, menyusun datanya seperti sebelah kiri. Untuk yang tidak berpasangan, maka digabungkan. Hb digabungkan 1, kemudian dibikin kelompok. Sekarang lakukan uji normalitas data. Cara seperti apa tadi? Analyze, Deskriptif. deskriptif, statistik, kemudian Explore. ekspor. Apa yang dilakukan? Masukkan kadar Hb. Yang di statistik apanya? Kadar Hb atau kelompok? Kadar Hb. Kadar Hb, Pak. Oke, kadar Hb. Tapi nanti akan ya.
supaya tetap nanti ada dua data. Pun Kelompoknya masukkan di cek statistiknya, boleh masukkan di factor list. Plot ini akan muncul di sini for estimasinya. Kita klik for estimasi, sehingga kalau nanti transformasi data
Suara Bapak kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, Pak. Oke, jadi terlempar dari Zoom ya. Oke. Bagaimana hasil normalitasnya? Normal atau tidak? Seperti ini bunyinya kalian. Kadar Hb pada kelompok yang diberi zat besi 0,133, Normal. yang tidak diberi zat besi 0,126 ya. Oke. Artinya apa? Normal. Artinya normal ya. Bapak mohon maaf, share screen-nya masih di data view, Pak. Di data view ya. Oke, sudah kelihatan? Iya, sudah, Pak. Oke. Jadi kalian klik pada test of normality itu ya. Kelihatan? Kelihatan. 0,133 dan 0,126. Kelihatan. Iya, Pak. Diberi zat besi itu normal, yang tidak diberi zat besi juga normal. Jadi dua-duanya harus normal. Mendistribusi data normal. Karena kalau tidak kalian pisahkan tadi, maka ini jadi satu ya. Kadar Hb-nya akan jadi satu. Oke. Berarti memenuhi syarat untuk uji. Nah, sekarang karena memenuhi syarat, lakukan uji T independen. Caranya, analyze, confirming, kemudian kualitas. Variabelnya apa? Variabelnya kadar Hb. Kemudian masukkan kelompok perlakuan tadi di grouping variabel. Grouping variabelnya kan kode angka yang dimasukkan di saat membuat itu tadi. Kemajuan Terus Bapak. angkanya 2. Hai. Tuh. Sok. Keluar.
Halo, suara Bapak terdengar? Kedengaran, Pak. Iya Pak. Oke. Ya, jaringannya tidak stabil di kampusnya. Oke, tadi sudah sampai mana? Grup. Devin, grup tadi sudah kalian isi? 1 dan 2. Belum Pak. Oke, jadi Devin grupnya tadi diisi sesuai dengan kelompok ketika kalian ngisi di value tadi ya. Kalau misalnya kelompoknya tadi 0 dengan 1, boleh tidak? Boleh saja sih. Tapi karena tadi mengkodenya 1 dan 2, berarti di kode 1 dan 2. klik continue pastikan 90% ya. Continue, kemudian oke. Silakan dibaca di outputnya. Oke, detailnya begitu ya. Kemudian ada tabel grup statistik. Itu ada rata-rata, ya, kemudian standar deviasi. Nah, kemudian yang dibaca pada independent sample test, pada sig total ya. Ya, signifikansinya. Kita lihat yang ini ya. Terlihat di layar kalian? Lihat. Oke. Iya, Tadi yang Pak. dikatakan apakah yang dibaca pada baris pertama atau baris yang kedua? Maka patokannya adalah lihat ini dulu. Signifikansi di awal. Varian data kemungkin atau tidak mungkin. Ya, kemungkin atau tidak mungkin. Ternyata signifikansinya 0,905. 905. lima artinya mungkin atau tidak? Kemudian. Kemungkinan Pak. Oke, mungkin. P-nya lebih besar daripada Alpha. alpha ya. Hmm. Membacanya sama dengan uji normalitas, berarti ini adalah homogen. Kalau homogen, maka yang dibaca adalah pada baris yang homogen. Itu pada baris yang pertama. Jika tidak homogen, maka yang dibaca adalah pada baris yang kedua. Nah, karena homogen, maka yang dibaca adalah pada baris yang pertama. Ini kebetulan sama ya. Kalau kebetulan sama, tidak masalah baca baris pertama atau baris kedua. Jika misalkan nilainya tidak sama, maka yang dilihat adalah ada nilai homogen atau tidak homogen. Varian data homogen atau tidak. Nah, didapatnya 0,000. Artinya lebih kecil daripada alfa. Alfanya berapa? 0,05. P lebih kecil dari alfa. Artinya ada perbedaan bermakna kadar Hb yang diberi zat besi dan yang tidak diberi zat besi.
ada perbedaan bermakna antara yang dipijat besi dan yang tidak dipijat besi. Oke, ini ada yang tanyakan? Untuk T yang independen. Jelas. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang uji normalitas di awal tadi, pasien keluarga akibat jatuhnya tadi, yang bagian plots di explore itu, yang dicentang yang di bawah power estimation itu, jadian fungsinya untuk apa, Pak? Oke. Soalnya tadi terputus. Kelihatan di layar kelihatan? Kelihatan. Terlihat? Kelihatan. Terlihat, Pak. Karena tadi diklik power estimasi sehingga muncul nilai slope itu 0,121 dan power transformation ya. Kekuatan untuk transformasi itu 0,879. Dua data inilah yang nanti digunakan ketika akan dilakukan transformasi data. Transformasi data. Jadi misalkan kita pengen transformasi data menggunakan apa gitu? Apakah logaritma? Apakah diakarkan, di square, diakarkan, atau dikuadratkan? Itu maka menggunakan slope dan power transformasi. Bu Ani pernah menjelaskan tabelnya transformasi berdasarkan nilai slope dan transformasi. Sudah pernah dijelaskan Bu Ani? Belum pernah, Pak. Oke, nanti Bapak kasihkan. Transformasi berdasarkan nilai slope dan power transformation, kekuatan transformasi. Jadi kita tahu persis data itu ditransformasi menggunakan apa? Apakah logaritma atau dilenkan atau diakarkan atau dikuadratkan, itu sudah ada, atau seperkuadrat gitu. Nah itu sudah ada tabelnya. Jadi tujuan power transformasi tadi untuk mengetahui jenis transformasi yang nanti akan dilakukan ketika data itu tidak normal. Oke, kalau tadi tidak diklik power transformasi tidak akan muncul yang tadi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu yang tadi saya, yaitu Mann Whitney dan Wilcoxon. Kita pakai data yang ini aja ya, kayak cepat ya. Ini kita anggap datanya tidak normal, distribusi data tidak normal. Jadi kalau numerik distribusi data tidak normal, maka tidak bisa menjadi saat uji T. Maka ujinya adalah parametrik. Untuk yang berpasangan pakai apa ujinya tadi? Wilcoxon. Wilcoxon, Pak. Oke, jadi berat badan sebelum dan sesudah kita coba lakukan dengan Wilcoxon. Kita asumsikan bahwa ini tidak normal. Caranya analyze, non-parametric, test. Nah, di situ ada itu independent sample, dependent ya, itu relate sample, karena berpasangan menit.
Nah, ini ada Wilcoxon. Pastikan Wilcoxonnya tercentang. Menggunakan Wilcoxon bisa menggunakan uji tanda, uji sig, bisa maksimal, bisa marginal. Yang paling mudah menggunakan dan yang paling lazim digunakan itu Wilcoxon. Di berat badan sebelum dan berat badan sesudah dimasukkan. Kita lihat eksaknya. Nah, confident levelnya kita isi 95% ya. 95%. Kemudian optionnya deskriptif ya. Biasanya deskriptif ini selalu dimunculkan supaya kita bisa tahu rata-ratanya berapa. Munculkan deskriptif. Kalau sudah, oke. Lihat di bagian output apa yang terjadi. Oke, ujinya non parametrik ya. Karena deskriptif tadi kita munculkan, maka muncul 10 ratanya sekian. Nilai minimum, nilai maksimum muncul. Nah, uji tandanya juga muncul ya. Wilcoxon sebenarnya rank test ya. Jadi ada nilai A, B, C gitu. A itu maksudnya berat badan sesudah kurang dari berat badan sebelum. Berarti ada 10 data. Berat badan sesudah dari berat badan sebelum. Udah sama dengan berat badan sebelum. Jika ternyata C-nya 0. Berarti juga tidak ada data. Berarti 10 data itu berat badan sesudah itu kurang dari kemudian lihat tes statistik. Nah, ini yang dibaca ya. Yang dibaca pada asim sig total. Nilainya 0,004. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih kecil. Halo? Lebih kecil. Lebih kecil ya. P-nya lebih kecil dari alfa ya. Signifikansinya 0,04 kurang dari 0,05. Lebih kecil ya. Signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan bermakna. Ada perbedaan signifikan berat badan sebelum dan berat badan sesudah melakukan senam. Sudah melakukan senam. Oke, saya pahami. Uji Wilcoxon. Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Jadi pahami? Bisa. Insya Allah, Pak. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misalkan pada tabel tes statistik tuh asim signifikan totalnya lebih dari alfa gimana, Pak? Simsiknya lebih dari Apa? Lebih dari alfa, Pak. Lebih dari alfa. Artinya apa gitu ya? Kalau lebih dari alfa berarti tidak ada perbedaan bermakna. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan bermakna. 。    。  bermakna. 。  . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 .
atau perbedaan tidak bermakna ya? Tidak ada perbedaan bermakna ya. Jadi kalau signifikansinya lebih dari alfa, berarti H0 diterima. H0-nya tidak ada perbedaan. H0 itu kan dimulai dari tidak ada perbedaan. Jadi ya ini tolak H0 ya. Jika P kurang dari 0,5, H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan. Oke, itu yang nyala. Iya, Pak. Bagaimana kalau sama? 0,05 persis. Ya, itu kurang dari atau sama dengannya. Kurang dari atau sama dengan 0,05. Jadi kalau kurang dari ya, sama persis 0,05 itu juga ada perbedaan bermakna. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bagian terakhir itu Halo, para bapak terdengar? Kedengaran. Para bapak terdengar? Kedengaran, Pak. Iya Pak, tapi tadi kurang jelas. Ini jelas tidak sekarang? Jelas. Iya Pak. Halo. Di layar kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Iya Pak, ini data view. Oke. Kalau kelihatan, sekarang kita lakukan uji yang terakhir yaitu Mann-Whitney ya. Untuk melakukan dua kelompok, menguji perbedaan dua kelompok data yang Berbeda. berpasangan. Yang dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang diberi adjustasi dan yang tidak diberi adjustasi. Uji yang dilakukan ketika data itu tidak normal, sudah ditransformasi tetap tidak normal, maka lakukan uji non parametrik yaitu menggunakan Mann-Whitney. Caranya analyze non parametrik ya, itu independent sample. Pastikan Mann-Whitney-nya tercentang. Kemudian kadar HB masukkan ke variabel, kelompok masukkan ke grouping variabel. BP-nya diisi 1 dan 2. Continue. Kemudian optionnya centang deskriptif. Kemudian exact-nya sama seperti tadi 95% dimunculkan. Continue. Oke. Kemudian buka di output-nya. Secara deskriptif ada rankingnya dan kemudian statistik. Yang dibaca adalah
pada tes statistik asymptotic total. Asymptotic total nilainya 0,000. Ini yang dibaca ya. 0,000. Artinya apa? P lebih kecil dari alfa. P lebih kecil dari 0,0. Ada perbedaan bermakna kadar zat besi pada kelompok yang diberi kadar Hb ya. Ada perbedaan bermakna kadar hemoglobin pada kelompok yang diberi zat besi dan kelompok yang tidak diberi zat besi. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Kelihatan di layar kalian ya? Teori kemarin. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi untuk tugas praktek, ini coba kalian hitung menggunakan SPSS ya. Kalau kemarin kan hitung secara manual ya. Ini kalian hitung dengan SPSS untuk T yang independen. Ini ya. Ini kalian kerjakan dengan SPSS. Begitu juga dengan T yang dependen, kalian kerjakan pakai SPSS. Begitu juga dengan yang Mann-Whitney, kalian kerjakan pakai SPSS. Itu juga yang terakhir kemarin pakai Wilcoxon. Ini kalian kerjakan dengan SPSS ya. Jadi kalau dengan SPSS mudah sekali, cepat sekali selesai. Tidak perlu menghitung banyak, tapi sebentar sudah selesai. Jadi tugas untuk praktek yang pertama ini, kalian mengerjakan yang tadi 4 data pada PowerPoint yang teori kemarin, dihitung menggunakan SPSS. Tidak hanya cara menghitungnya, cuma dan juga cara mengerjakannya seperti apa ya. Langkah-langkahnya ditulis. Di laporannya kalian menuliskan langkah-langkah cara melakukan T dependent, Mann-Whitney dan Wilcoxon. Jadi kalau ini tadi Bapak terangkan secara lisan, kalian ini menuliskan di itu. Jadi laporan kalian praktikum hari ini menuliskan cara melakukan uji T dependent, Mann-Whitney dan Wilcoxon. Kemudian di output mana yang dibaca itu dituliskan. Bagian mana yang dibaca, bagaimana cara membacanya, kesimpulannya apa, apakah H0 diterima atau H0 ditolak, dituliskan. Paham? Tugas laporan hari ini? Insyaallah. Halo? Iya, Pak. Untuk Word, Pak? Iya.
Jadi kalian menuliskan dalam Word, misalkan pertama UJT independen. Bagaimana cara melakukannya? Kalian buat variabel view, variabelnya apa? Misalkan tadi kadar HB dan kelompok. Cara membuatnya kemudian memasukkan angka atau datanya dituliskan di mana. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Lakukan uji normalitas. Nah, hasil uji normalitas kalian masuk. Datanya yang mana? Datanya dari yang teori kemarin. Jadi tidak data yang kita praktek hari ini, tapi data yang kemarin teori kita lakukan. Sudah normalitas data sampai dapat outputnya. Mana yang dibaca? Kalian tuliskan di Google. Jadi dari output SPSS itu kalian crop, masukkan di Word, bagian mana yang kalian baca normal. Nah, kemudian cara melakukan UJT-nya bagaimana? Itu kalian tuliskan. Apa yang diklik, analyze, conforming, dan seterusnya. Kemudian bagian mana yang dibaca itu di. Oke, paham? Jadi kalau kalian sudah membuat laporan itu lengkap, nanti ketika ujian tinggal kalian baca laporan itu saja. Ya. Jadi bagaimana cara kalian mengerjakannya dengan baik, membuat laporannya baik, itu nanti mudah untuk melakukan ketika ujian. Paham laporannya? Dikumpulkan hari Seninnya maksimal ya. Yang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dikumpulkan. Ada waktu 3 hari kalian membuat laporan seperti kemarin. Senin sore nggak apa-apa ya, sampai malam juga nggak apa-apa. Kumpulkan ke email Bapak ya. Kak, satu-satu Kak mengirimnya atau Sipen mengumpulkan? Satu-satu saja. Satu-satu, masing-masing aja. Email Bapak ada di chatnya. Jadi filenya kasih nama kalian. Filenya nama kalian gitu ya. Maksimal hari Senin ya. Senin sampai malam nggak apa ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Insya Allah sudah jelas kok. Maaf hari ini jaringan terputus-putus ya, sehingga kalian sudah video on tapi wajahnya tidak muncul di layar karena memang jaringan di kantor tidak stabil. Yang penting materi sudah tersampaikan, kalian sudah menyimak dengan baik. Tolong buat laporannya. Tolong buat laporannya dengan sejelas-jelasnya. Sehingga ketika kalian nanti mengerjakan, kalian tinggal membuka laporan itu sudah tahu ya.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bagian ya. Iya, Pak.